Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Terkejut sekali ya ketika Pak Sandi mengatakan bahwa ya hatinya orange begitu ya. Apakah ini benar-benar ingin gabung kepada PKS begitu kan? Apakah lobby-lobby dari P3 gagal begitu? Ya setidaknya P3 itu kalau kita melihat bahwa yang diperlihatkan yaitu adalah masalah kesepakatan di situ begitu ya. Pada hakikatnya kalau ingin bergabung di situ tidak ingin rugi juga P3 begitu ya. Tetapi perlu diingat kalau Pak Sandi mengatakan seperti itu hatinya orange, apakah ini akan berlabuh ke PKS? Itu yang paling penting dan banyak muncul spekulasi bahwa apakah Pak Sandi akan menjadi wakilnya Anies Baswedan. Kan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Kalau memang benar masuk ke PKS, saya rasa tidak mungkin menjadi wakilnya. Karena apa? Kan di satu sisi Pak Anies Baswedan akan melihat ketokohan itu di satu sisi begitu. Di satu sisi pernah terjadi memanas begitu ya. Tetapi saya rasa jauh begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ungkapan hati Sandiaga Uno terkait pelabuhan terakhirnya hati saya ke orange ya. Ini banyak sekali ya. Galau ini ya ini. Hengkang dari Gerindra karena pasti tidak bisa jadi cawapres ya karena partainya yang mengusung Prabowo sebagai capres. Niat hati pindah ke P3 dan mengusung Ganjar sebagai capres ya agar dapat diusung sebagai cawapresnya. Kecil kemungkinan karena koalisi PDP dan P3 diutak-atik presiden. Betul begitu ya. Bisa saja begitu kan. Yang seawalnya ditawari Pak Sandiaga Uno tapi tiba-tiba mungkin ditawari Erick Thohir begitu ya. Akhirnya Pak Presiden mungkin ya akan kembali atau memberikan strategi haluannya begitu ya. Serius Pak ini. Orange kan warna baju ya, baju tahanan ini. Orange kan rompi KPK ini. Kasihan nih orang karir politiknya rusak karena ikut syahwatnya politik Wowo. Andai saja dulu dia bertahan di wakil gubernur DKI. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Diiming-imingi seperti itu Pak Sandi melakukan seperti itu begitu ya. Apalagi ini mengikuti itu begitu kan ya. Pada hakikatnya ini pengusaha yang arah politik ya buat penyelamatin usahanya. Jangan mikir dia fokus mikir ke rakyat 100%. Ini pengusaha yang tahu arah politik buat menyelamatkan usahanya. Jangan mikir dia fokus mikir ke rakyat 100%. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi kalau kita lihat bahwa Pak Sandiaga Uno ya, kalau menurut saya ini tidak mungkin menjadi wakil presidennya Anies Baswedan. Kenapa? Karena sudah memanas begitu kan. Ya tidak mungkin Pak Anies memilih itu begitu kan. Bahkan si Orange mah senang dibungkus ente biar logistiknya aman. Ya bisa terjadi lagi nih Anies Sandi berjilid-jilid ya. Ini tahu aja ya, bisa saja seperti itu karena kalkulasi politik hari ini tidak menentu begitu dinamis begitu ya. Bisa saja Pak Sandi, bisa saja Menko Polhukam atau Pak Mahfud MD ya, bisa saja yang lain begitu kan. Karena pada hakikatnya inilah politik kita, dinamis begitu kan ya. Kalau Pak Sandi hatinya orange, apakah ini akan berlabuh ke PKS begitu? Rupanya itu paling dekat ya dengan P3 dengan PKS begitu ya, partai-partai Islam itu begitu ya. Alhamdulillah Bapak memilih partai yang tepat. Kami harap Bapak jangan salah langkah lagi ya. Masih banyak ya di luar sana ya yang masih menginginkan Bapak terbuat berbaik buat negara ini setidaknya menjadi wakil presiden. Kalau memang menjadi PKS di situ ya, lalu kemudian berlabuh di situ begitu tahan dulu syahwat politiknya ya, insya Allah di 2029 akan menjadi calon presiden. Kira-kira seperti itu begitu. Perbaiki dulu citranya di situ begitu ya, karena politik kita tidak menentu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ungkap hati Sandiaga Uno ya terkait pelabuhan terakhirnya hati saya ke orange. Ini ya. Ini sudah ada lampu hijau itu sebenarnya begitu ya. Jakarta dikutip dari tv1news.com ya, Sandiaga Uno mantan politisi Partai Gerindra masih terus menimbang partai mana yang akan menjadi pelabuhan terakhirnya setelah dirinya hengkang dari partai besutan Prabowo Subianto itu.
Meski santer beredar kabar bahwa jika dirinya akan berlabuh ke Partai Ka'bah atau P3, nyatanya masih terus dipertimbangkan Sandiaga Uno. Teranyar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf itu Sandiaga Uno sempat memberi kode jika hatinya ingin berjuang bersama Partai Keadilan Sejarah atau PKS. Inilah yang kemudian masuk PKS, dia mengusung Anies Baswedan, begitu kan? Betapa malunya ya dulu, begitu kan ya, Anies Baswedan diraih Pak Sandiaga Uno dirayu, begitu kan, untuk mengungkapkan itu, menyerang Anies Baswedan. Mungkin ada bisikan-bisikan istana atau apa, ternyata mungkin bisa di PHP sekarang, begitu ya. Betapa kecewanya hari ini, begitu. Inilah politik kita, begitu. Jadi di politik itu jangan menjadi lurus-lurus aja, begitu ya, tetapi kita harus bermain di situ, begitu ya, agar tidak terjebak pada politik praktis seperti ini, begitu. Bahkan dia mengatakan, saya lihat di sini banyak orange ya, hati saya juga ke orange, PKS ya. Ucap Sandiaga dengan tawa saat mengisi dialog interaktif ekonomi kreatif bertajuk kreativitas santri milenial hadapi digitalisasi pada hari 7 Mei 2023 di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan dia memastikan apakah benar-benar ke PKS, begitu kan, banyak muncul spekulasi begitu. Bahkan namun saat ditanya apakah kode yang dilemparkan indikasi tersebut dirinya akan bergabung ke PKS, Sandi hanya melempar senyum sembari mengungkapkan jika kader PKS sangat militan. Saya berjuang dengan PKS ini sudah berkali-kali dan terbukti saat saya ya ini berjuang pakai hati, berjuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah, dan rasanya ingin berjuang kembali dengan teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Jadi kita berdoa insya Allah dibukakan jalannya. Inilah kesalahan Pak Sandi dulu, begitu kan, seolah-olah menjadi pro pemerintah di situ tapi hatinya kepada PKS, lalu kemudian dirayu mengatakan statement itu akhirnya memanas, begitu. Saya rasa tidak mungkin juga, walaupun disodorkan oleh PKS, saya rasa Anies Baswedan pasti akan memilih yang lain, begitu ya. Bahkan Sandi menambahkan jika keinginan untuk kembali bergabung bersama partai politik tidak ingin dilakukan secara terburu-buru. Ia ingin semuanya mengalir tanpa adanya yang dipaksa dan terburu-buru. Bahkan ya, walaupun kedekatannya dengan Pak Ganjar yang akhir-akhir ini mungkin yang disodorkan P3 bisa saja seperti itu, begitu ya. Bahkan sebelumnya Sandiaga Uno digadang-gadang akan menjadi pendamping Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden di 2002 mendatang ya. Duet Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno menilai sebagai kombinasi ya nasionalis dan religius yang cocok. Bahkan setelah sebelumnya DPP Partai Persatuan Pembangunan P3 yang secara resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada Pilpres di 2024. Keputusan P3 tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah elemen ya, salah satunya Aliansi Ganjar Sandi Indonesia alias Gandhi. Bahkan sementara itu, Ketua Umum PDP Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku heran dengan munculnya isu akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno ya. Nah, ini siasat wartawan, padahal itu sudah tegas, sabar tunggu ya, malah masuk spesifikasi ya. Siapa yang mau menjadiin, saya mengerti adik-adik ini senang dapat berita headline, berita utama. Ini memunculkan spekulasi bahwa kalau memang Pak Sandi sana sini, loncat sana sini, saya rasa rekam jejaknya akan hancur, begitu ya. Karena apa? Karena pada akhirnya dalam politik itu yang kita lihat itu adalah siapa yang posisi di situ, begitu, bukan hanya loncat sana loncat sini, begitu ya. Ya, pada hakikatnya orang akan berspekulasi bahwa Pak Sandi ya tidak layak menjadi wakil presiden, apalagi wakilnya Anies Baswedan. Kan begitu logika kita, begitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa kalau memang Pak Sandi ingin menjadi cawapres ya, setidaknya pertahankan di situ karirnya terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu, begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Ryan ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.